Hai teman-teman semua, di era modern sekarang ini perkembangan bisnis di dunia digital bisa dibilang sangat berkembang pesat jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Yang dimana di era sekarang ini, inovasi dan juga gagasan baru bisa menjadi penentu keberhasilan suatu bisnis untuk meraih kesuksesan. Nah, maka dari itu, ide ataupun inovasi sekarang menjadi barang berharga yang mempunyai nilai lebih bagi para perusahaan global yang ada di dunia. Seperti yang kalian lihat di sini, di website ini kalian bisa dapat bayaran yang bisa dibilang cukup besar bahkan hingga ribuan dolar cuma dengan memberikan gagasan ataupun ide untuk keperluan suatu perusahaan. Dan untuk bisa memberikan ide di sini sangat terbuka buat siapapun kalian yang ingin memberikan masukan ataupun gagasan agar bisa mendapatkan bayaran dari sini. Nah, buat kalian yang penasaran apa nama webnya dan gimana cara mulainya, simak terus video ini ya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gua akan ngebahas salah satu website yang dimana melalui website ini kita bisa dapetin mulai dari ratusan dolar bahkan hingga ribuan dolar cuma dengan sharing ide kita aja. Nah, dan nama dari website yang gua maksud ialah MainSumo ya, teman-teman. Buat kalian yang belum tahu apa sih itu MainSumo, jadi MainSumo ini adalah salah satu platform yang cukup sering digunakan sama beberapa perusahaan global untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan mereka, baik itu dari segi inovasi, penjualan, layanan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan mereka tersebut, biasanya mereka akan memposting tugas berupa sayembara di MainSumo ini yang nantinya bisa diikuti sama semua warganet yang ada di seluruh dunia untuk memberikan ide ataupun masukan terkait pengembangan yang sedang dibutuhkan sama si perusahaan tersebut. Nah, kemudian nantinya kalau misalkan ide atau masukan kalian itu dirasa cocok dan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan sama si perusahaan tersebut, maka kalian akan langsung dapat bayaran berupa dolar mulai dari ratusan bahkan hingga ribuan dolar dari setiap ide yang udah kalian berikan. Nah, langsung aja ya, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu gimana sih cara kerja dari MainSumo ini, simak terus video ini ya. Nah, jadi di sini pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah kalian tinggal langsung buka aja browser kalian ya, bisa dari HP, bisa dari komputer ataupun bisa dari laptop, bebas, nggak ada batasan perangkat apapun. Kemudian habis itu kalau udah di sini di browser kalian tinggal ketik aja nama website yang akan kita tuju, yaitu MainSumo.com kayak gini ya, minsumo.com. Nah, kemudian abis itu kalau udah di sini kita tinggal klik enter. Nah, kemudian abis itu kalau udah nanti kalian akan langsung otomatis dibawa ke tampilan utama dari website yang bernama MainSumo ini. Nah, langkah selanjutnya di sini buat kalian yang belum pernah punya akun di MainSumo ini, kalian tinggal daftar atau buat akun dulu di MainSumo-nya dengan cara klik login atau sign up yang ada di sini ya, teman-teman. Ini kalian klik, kemudian abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Di sini kalian tinggal klik yang ini ya, don't have an account yet. Nah, kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Yang dimana di sini seperti biasa ya, kalian diwajibkan untuk mendaftar dengan memasukkan nama, lokasi, dan juga alamat email kalian. Nah, misalkan ini ya, di kolom first name kalian tinggal masukin aja nama depan kalian. Kayak misalkan ini nama depan gue contohin Junet. Lalu kemudian di kolom last name kalian tinggal isikan nama belakang kalian. Misalkan Sinaga, Junet Sinaga. Kemudian abis itu di kolom lokasi ini kalian tinggal masukin lokasi yang sesuai dengan tempat tinggal kalian. Misalkan ini gue isi Jakarta. Kemudian abis itu nanti di sini di bawahnya ada pilihan ya. Ada Jakarta Indonesia, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, atau Jakarta mana. Kalian pilih mana yang paling sesuai dengan lokasi tempat tinggal kalian sekarang. Misalkan gue pilih yang ini ya, Jakarta Pusat. Lalu kemudian abis itu di bawahnya ini kan ada kolom email address. Di sini kalian tinggal masukin aja alamat email yang mau kalian pergunakan untuk mendaftar di MainSumo ini. Gue contohin, gue pakai alamat email gue yang ini. Kemudian abis itu di bawahnya ini ada kolom password. Kalian tinggal buat password aja. Yang nantinya si password ini bisa kalian pergunakan untuk login ke dalam MainSumo ini ya, teman-teman. Nah, ini gue contohin. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal masukin aja tanggal lahir kalian ya. Nah, untuk masukin tanggal lahir di sini ini formatnya bulan, kemudian di tengahnya tanggal, lalu kemudian yang akhirnya ini adalah tahun lahir kalian. Misalkan ini ya, gue lahir bulan 1, tanggal 1, tahun misalkan 2001 misalkan. Nah, kemudian habis itu di bawahnya ini kan ada kolom gender nih atau kolom jenis kelamin. Kalian tinggal klik kolom gender lalu kalian tinggal pilih jenis kelamin yang paling sesuai dengan diri kalian. Kalau misalkan kalian cowok, kalian pilih male. Kalau misalkan kalian cewek, kalian pilih female. Tapi kalau misalkan kalian other nih, other ini misalkan kayak nggak bisa dispesifikasikan ya jenis kelaminnya, kayak misalkan banci gitu ya, kalian bisa pilih other nih. Nah, di sini karena gua cowok, ini gua pilih male. Lalu kemudian habis itu di bawahnya ini nanti akan ada kolom yang kayak gini. Please rate yourself in the following skill area. Jadi di sini kalian wajib memberikan rating dari skill kalian, baik itu skill kreativitas kalian, skill marketing kalian, atau technical skill kalian. Itu nanti kalian bisa pilih di sini dan tentukan rating mana yang paling cocok dan dirasa sesuai
dengan diri kalian masing-masing. Misalkan ini ya, ini kan creativity skill atau skill kreativitas gua. Di sini kira-kira berapa nih ratingnya? Ini kalian tinggal pilih. Nah, lalu kemudian abis itu nanti akan ada pilihan yang kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian nggak mempunyai skill sama sekali, kalian bisa pilih no proficiency, atau misalkan skill kalian rendah, kalian bisa pilih low proficiency. Kalau misalkan skill kalian di bawah rata-rata, kalian pilih ini. Tapi kalau misalkan skill kalian rata-rata, kalian pilih yang ini ya. Nah, buat kalian para pemula, gue saranin kalian isi yang average proficiency aja, atau skill kalian itu emang rata-rata. Kecuali kalau emang kalian yakin dengan skill kreativitas kalian dan kalian ngerasa kalau skill kalian ini di atas rata-rata atau bahkan udah jago banget gitu. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa skill kreativitas kalian itu ngerasa di atas rata-rata, kalian tinggal pilih yang ini aja ya, above average atau high proficiency. Nah, di sini gue akan coba contohin yang average proficiency. Kemudian habis itu di sini ada pilihan untuk marketing skill. Marketing skillnya juga di sini gue akan cantumkan average proficiency. Kemudian habis itu di sini untuk technical skill, ini juga gue akan isi average proficiency. Nah, kemudian habis itu nanti di kolom ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya sebelum kita mendaftar ke si Mainsumo ini. Kayak misalkan ini, why are you interested in using Mainsumo? Kenapa Anda tertarik untuk bergabung dan mendaftar ke Mainsumo? Nah, di sini kalian bisa jawab aja kayak gini ya teman-teman. Because I want to get additional income to meet my living needs. Yang artinya di sini kita pengen ngedaftar ke Mainsumo ini dengan tujuan pengen mendapatkan penghasilan tambahan agar bisa mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kemudian habis itu nanti di bawahnya ini akan ada pertanyaan lagi, what types of the projects you most interested in solving. Jadi tipe pekerjaan atau tipe project seperti apa yang kira-kira menurut kita itu menarik untuk kita kerjakan. Nah, misalkan ya di sini project atau sesuatu yang menarik untuk gua kerjakan adalah sesuatu project yang biasanya tuh berhubungan dengan teknologi. Misalkan ya, teknologi di sini gua pilih ya. Teknologi, komputer, marketing, teknologi, komputer, marketing, terus keuangan, misalkan ya finance di sini dan lain-lain gitu. Nanti di sini kalian ini bisa pilih atau sesuaikan dari beberapa tema yang mungkin sesuai dengan minat dari kalian masing-masing ya teman-teman. Nggak mesti sama. Ini gue contohin beberapa aja ya yang menurut gue sesuai dengan diri gue. Kalau misalkan kalian sukanya tentang masak-masakan, kalian bisa isi juga temanya tentang cooking atau mungkin tema tentang musik, kalian bisa isi di sini bebas. Gitu. Cuma di sini gue ini contohin isi beberapa yang paling umum aja yang ada di Mainsumo ini. Nah, kemudian habis itu kalau udah di bawahnya ini nanti akan ada tampilan kayak gini ya. Please list a personal reference who can verify your problem solving capabilities. Nah, di sini di kolom ini kalian nanti akan diminta untuk mencantumkan nama dari seseorang yang kalian kenal, yang nantinya si orang tersebut bisa memverifikasi atau memastikan bahwa kapabilitas kalian ini emang memenuhi standar dari si Mainsumo ini dan emang benar-benar mempunyai kapasitas dan tanggung jawab yang benar sesuai dengan yang udah kita isi di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa bebas cantumin mau nama teman dekat, mau nama keluarga, saudara, atau pacar, atau bahkan istri atau suami kalian juga boleh. Misalkan di sini gue cantumin nama temen gue, Richard. Kemudian abis itu nanti di sini gue akan cantumin alamat emailnya si Richard dari teman gue. Nah, kemudian abis itu kalau udah nanti si Mainsumo ini biasanya akan ngirim link verifikasi juga ke si Richard ini melalui emailnya yang ada di sini untuk memastikan kapabilitas kita melalui teman yang udah kita cantumin di sini. Nah, kalau misalkan udah di sini kalian tinggal checklist aja yang di bawahnya ini. Kemudian ini checklist, ini checklist semua. Lalu yang ini bagian captcha-nya kalian checklist lagi. Dan abis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik sign up aja. Nah, dan abis itu udah beres ya teman-teman. Nah, setelah kalian klik sign up, biasanya itu akan ada link verifikasi yang dikirimkan ke alamat email yang udah kalian daftarin ke Mainsumo ini. Dan itu kalian wajib klik link verifikasinya dulu sebelum kalian mulai untuk menggunakan si Mainsumo ini. Nah, contohnya di sini gua masuk ke email gua ya. Nah, dan ini udah ada email dari si Mainsumo-nya. Ini gua klik. Kemudian habis itu di sini kita tinggal scroll ke bawah. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada link verifikasinya yang ini. Ini klik here. Di sini kita tinggal klik aja di sini untuk memverifikasi akun Mainsumo kita. Dan kemudian habis itu udah beres ya teman-teman. Di sini ada tulisannya thank you for verifying your email. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, di sini kalian udah bisa mulai mengerjakan tugas di Mainsumo ini untuk mulai mendapatkan bayaran dolar dari website ini. Caranya, di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nah, maka nanti di bawah ini kalian bisa lihat ya, di sini ada beberapa tugas yang nantinya bisa kalian ikuti atau bisa mulai kalian kerjakan untuk dapetin bayaran mulai dari ratusan bahkan ribuan dolar. Seperti yang kalian lihat ya, di sini untuk bayarannya sendiri itu rata-rata 1.600 dolar per tugasnya, yang nantinya si 1.600 dolar ini akan dibagikan kepada 25% peserta teratas yang jawaban atau si idenya tuh masuk dalam kategori si perusahaan tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, perusahaan apa aja sih yang ada di Mainsumo ini dan yang udah bekerja sama-sama mereka?
sayembara. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya. Untuk perusahaan yang udah bekerja sama dengan Main Sumo ini sendiri merupakan perusahaan-perusahaan besar ya, teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini, ada perusahaan Coca-Cola, ada Spotify, ada Nestle, Delta, Amazon, dan masih banyak lagi ya. Disney juga ada, Unilever ada, Dell ada. Dan ini semua kalau misalkan kita lihat ini merupakan perusahaan-perusahaan top global atau beberapa perusahaan besar yang bisa dibilang kredibilitas dari perusahaan ini tuh udah bukan perusahaan ecek-ecek lagi ya, teman-teman. Nah, dan kemudian habis itu untuk bisa dapat bayaran dari setiap perusahaan ini, di sini kalian tinggal ikutin aja setiap tugas atau sayembara yang ada di sini untuk mulai dapetin bayarannya yang ada di sini ya, teman-teman. Gua contohin ya. Di sini ada beberapa tugas yang tersedia dan ada beberapa sayembara kayak misalkan dari perusahaan Kroger nih. Perusahaan Kroger saat ini sedang membuat satu sayembara yang dimana si sayembaranya ini baru aja dibuka dan akan berakhir kurang lebih 27 hari lagi ya, sesuai dengan tenggat waktu yang udah kalian lihat di sini nih. Ini kan ada tulisannya nih 27 day left, berarti si sayembara ini masih bisa kalian ikuti sampai 27 hari ke depan. Nah, kalau misalkan kalian tertarik untuk mengerjakan sayembara ini, di sini kalian tinggal klik aja sayembaranya dari perusahaan Kroger ini, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana si perusahaan yang bernama Kroger ini dia tuh sedang mengadakan sayembara dengan tema propose an ID for a new seasonal food to be sold in the bread aisle. Nah, buat kalian yang nggak ngerti bahasa Inggris, ini kalian bisa sambil terjemahin ya dengan cara copy, lalu kalian masukin ke Google Translate. Lalu kalian tinggal terjemahin aja. Maka nanti di sini kalian bisa lihat terjemahan judul dari tugas si perusahaan Kroger ini dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ini adalah terjemahannya ya. Nah, jadi di sini si perusahaan Kroger ini sedang membuka sayembara atau tugas yang dimana tugasnya ini di sini kita diminta untuk mengusulkan ide untuk makanan musiman baru untuk dijual di toko roti. Itu ya, teman-teman. Nah, untuk tugas detailnya kayak gimana? Ini kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini kalian bisa terjemahin lagi. Ini kalian copy, lalu kalian masukin ke Google Translate, lalu nanti di sini akan ada terjemahannya lagi yang tulisannya kayak gini. Di toko kelontong, istilah toko roti komersial mengacu pada lorong roti yang menjual barang-barang roti seperti sandwich dalam kantong dan lain-lain, dan barang-barang roti produksi pabrik lainnya. Mudah-mudahan Anda membayangkan sesuatu yang seperti ini. Nah, jadi dia ngasih gambaran. Toko roti yang dimaksud adalah toko roti yang seperti ini ya, yang mereka maksud dalam penjualan mereka. Jadi tadi kan temanya tuh kayak gini. Jadi usulkan ide untuk makanan musiman baru untuk dijual di toko roti dengan toko rotinya yang tampilannya tuh kayak gini. Jadi kayak Alfamart atau kayak Indomaret gitu. Jadi di sini kita diminta untuk memberikan ide atau memberikan masukan tentang produk dari roti apa sih yang bagus untuk musim-musim tertentu yang bisa meningkatkan penjualan mereka nantinya. Nah, untuk melihat detail tugasnya lagi, di sini kalian tinggal scroll lagi ke bawah. Nah, jadi nanti di sini ada rincian tugasnya lagi yang perlu kalian perhatikan kalau misalkan kalian pengen mengerjakan tugas ini dan memberikan ide berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Misalkan ini ya gua copy, kemudian ini gua paste. Nah, ini ada instruksinya. Jadi di sini kurang lebih instruksinya tuh kami ingin ide Anda untuk produk baru yang dapat dijual di bagian toko kelontong ini secara khusus. Kami mencari ide produk musiman yang akan menarik pembeli pada waktu tertentu dalam setahun. Ingat, produk ini adalah produksi pabrik. Jadi idenya bukan sesuatu yang akan lebih tepat dijual di bagian toko roti segar di toko bahan makanan. Oh, jadi maksudnya kalau bisa idenya ini adalah ide dari suatu produk yang akan dijual yang berhubungan dengan makanan yang mungkin batas kedaluarsanya bisa lebih lama gitu. Jadi bukan roti yang fresh yang batas kedaluarsanya tuh cepat expired gitu ya, teman-teman. Karena di sini mereka pengennya bikin satu produk yang bisa awet dalam 1 tahun gitu. Jadi kayak roti kemasan atau kayak roti kalengan gitu. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah mengerti dengan instruksinya, instruksi apa aja yang diminta sama si perusahaan Kroger ini atau si perusahaan roti ini, maka nanti di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mengirimkan atau memberikan ide kalian terhadap si perusahaan Kroger ini melalui platform Main Sumo ini. Nah, kayak misalkan ini ya, ada beberapa instruksinya. Yang pertama, propose an idea seasonal product that could be sold in the commercial bakery section of the grocery store. Nah, jadi ini gue terjemahin dulu. Ini tugas yang pertama. Di sini kita diharuskan usulkan ide untuk produk musiman yang dapat dijual di bagian toko roti komersial di toko kelontong. Jadi idenya ini kalian diharuskan memberikan ide suatu produk roti yang bisa dijual di toko kelontong yang tampilannya tuh kayak gini, kayak Alfamart gitu. Kemudian habis itu di sini rinciannya, describe your product ID in detail, flavor, ingredient, dan lain-lain. Jadi di sini kita juga diharuskan untuk menjelaskan ide produknya secara detail. Kayak misalkan kayaknya sari roti dengan rasa blueberry dan bahan gandum cocok nih, misalkan di musim semi, misalkan kayak gitu. Coba kita jual yang kayak gini, misalkan gitu ya. Kemudian habis itu di sini ada keterangannya lagi, which season would you ID target. Jadi season ini maksudnya di musim apakah kira-kira roti yang menurut kita ini bagus untuk dijual. Nah, kalau misalkan di sini kalian punya ide nih, ngasih ide ke mereka jualan roti gandum di musim dingin
atau di musim semi kayaknya oke nih. Nah, kalian tinggal cantumin aja, kasih keterangannya rotinya bahannya apa, kemudian rasanya apa aja yang cocok, dan si roti tersebut nantinya enaknya dijual di musim apa aja. Gitu ya teman-teman, nanti kalian bisa catetin. Kemudian habis itu di sini instruksi yang kedua ada pertanyaan kayak gini. Why should shopper be persuaded to purchase your product ID? Ini ya, kita terjemahin dulu. Mengapa pembeli dibujuk untuk membeli ide produk Anda? Jadi di sini kita juga diharuskan untuk memberikan keterangan kenapa si produk kita ini emang layak untuk dijual, apa kelebihan dan keunggulannya, sehingga orang-orang ini pasti akan membeli produk dari ide yang akan kita berikan nanti. Jadi kalian juga di sini harus memberikan minimal 1 sampai 10 alasan kenapa si produk tersebut layak untuk dijual di toko roti ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu nanti di bawahnya ini ada your submission ya, your submission yang dimana di sini target penjualan roti dari ide kalian itu cocoknya dijual di musim apa aja. Kayak misalkan kalau di musim panas kalian bisa pilih summer, kalau misalkan di musim gugur kalian bisa pilih fall, kalau misalkan di musim semi kalian bisa pilih spring, atau kalau misalkan di musim dingin kalian bisa pilih winter. Atau kalau misalkan si produk kalian itu kalian rasa bisa cocok dijual di musim apa aja, ini kalian bisa checklist semuanya ya, gitu teman-teman. Kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah paham dengan semua instruksi yang udah diberikan di sini, dan kemudian kalian mengerti apa yang harus kalian lakukan, dan kemudian kalian udah dapet idenya, ide produk apa yang pengen kalian berikan sebagai masukan untuk si perusahaan Kroger ini, maka nanti di sini kalian tinggal bikin aja. Ini kan ada kolom solution nih. Di sini kalian tinggal berikan ide kalian aja kepada si Kroger ini melalui kolom solusi yang ada di sini. Jadi kalian tinggal ketik ya. Sederhananya kalian tinggal kasih tahu ke si Kroger ini ide apa aja yang kalian miliki dan poin-poin apa aja yang menurut kalian itu bagus dan kalian rasa cocok untuk dipertimbangkan sama si perusahaan Kroger ini. Nanti kalian tinggal cantumin semuanya di sini. Dan jangan lupa untuk ide kalian itu kalian harus kasih judulnya ya. Jadi misalkan kalian punya ide untuk membuat roti gandum rasa coklat. Misalkan di sini kalian tinggal kasih aja judulnya ya. Roti gandum rasa coklat nih bahasa Inggrisnya gimana ya? Gua terjemahin dulu deh. Nah, terjemahnya gini nih. Coklat flavor whole wheat bread. Misalkan ini terjemahannya si Google agak kaku juga nih. Ini gue cuma sekedar contoh aja ya. Nanti kalian untuk judulnya bisa berinovasi dan sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing gitu. Nah, kemudian habis itu kalau udah kalian kasih contoh titelnya, barulah di sini kalian jelaskan secara rinci poin-poin apa aja yang menurut kalian ini bisa dipertimbangkan sama si perusahaan Kroger ini agar si penjualan roti mereka bisa lebih meningkat melalui produk yang udah kita sarankan di sini, yaitu produk yang berupa roti gandum rasa coklat. Gitu ya teman-teman. Nah, dan jangan lupa nanti di bawahnya ini kan ada kolom search juga nih. Kalian kalau misalkan punya sumber yang berdasar, misalkan si roti tersebut udah pernah laku di suatu negara dan ternyata sukses dan ada beritanya nih, kalian bisa cantumkan juga link berita tersebut dan masukin di sini nih link beritanya. Kalau misalkan link beritanya lebih dari 1 dan ternyata udah pernah sukses roti sejenis, kalian bisa masukin lagi linknya di sini dari berita lainnya juga gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah ngisi titel dari ide yang mau kalian kasih, kemudian kalian udah ngisi rincian idenya, dan kemudian kalau misalkan ada sumbernya dan kalian udah cantumin linknya di sini kalian tinggal klik submit aja gitu ya teman-teman. Maka nanti secara otomatis si ide dari kalian ini akan ditinjau sama si Kroger ini dalam waktu 27 hari gitu ya teman-teman. Nah, jadi nantinya semua ide dari para peserta yang ada di Main Sumo ini akan langsung dikumpulkan dan langsung akan diseleksi ketika masa si sayembaranya ini berakhir, yang dimana di sini waktunya adalah 27 hari ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti ternyata ide kalian ini masuk dalam kategori yang dirasa sesuai sama mereka, maka nanti di sini akan ada pembagian rewardnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini kan rewardnya tuh $1.600. Nah, si $1.600 ini nanti akan dibagi berdasarkan 3 kategori. Kalau misalkan di sini ide kalian itu masuk dalam top 5%, atau misalkan dari 1.000 orang nih yang ngasih ide ke sini, dan ternyata dari 1.000 orang tersebut ada 5% ide yang dirasa cocok sama si Kroger ini, dan kemudian kalian masuk ke dalam kategori 5% tersebut, maka 5% orang tersebut yang idenya dirasa cocok akan mendapatkan hadiah sebesar $1.000 gitu ya teman-teman, yang akan dibagikan kepada 5% orang tersebut tuh. Nah, tapi kalau misalkan di sini ide kalian itu masuk dalam kategori 7,5%-nya, maka nanti di sini kalian akan dapat reward sebesar $400 ya, yang dimana nanti si $400 ini akan langsung dibagikan kepada 7,5% pemenang yang dirasa idenya tuh masuk dalam kategori peringkat kedua di sini gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan ide kalian itu masuk dalam kategori ketiga atau kategori 12,5%-nya nih, maka si 12,5% ini, atau kalau misalkan kita hitung secara rinci ya, 12,5% dari 100 orang itu kurang lebih 12 orang ya, dan si $200 ini akan dibagi langsung sama si 12 orang tersebut
gitu ya teman-teman. Jadi di sini si $1.600 ini rinciannya nggak akan langsung didapat sama satu orang, tapi akan dibagi lagi berdasarkan top kategori idenya ini masuk dalam kategori mana. Itu kalau ternyata idenya sangat brilian banget dan sangat kepake banget, maka nanti dia akan masuk dalam kategori yang paling tinggi, yaitu top 5% gitu teman-teman. Nah, dan kemudian habis itu kalau ternyata nantinya kita masuk ke dalam salah satu dari 3 kategori yang ada di sini dan kemudian udah dapat rewardnya, itu nanti si rewardnya akan langsung ditampilkan di kolom reward yang ada di sini ya teman-teman, di tampilan kolom dolar yang ada di sini, yang dimana nantinya kalau misalkan si dolarnya udah tampil di sini nih, ini kita langsung klik aja, yang dimana nanti di sini kita udah bisa langsung mencairkan si saldo pendapatan kita ini langsung ke akun PayPal kita ya teman-teman. Nah, tapi di sini kalian perlu perhatikan ya, untuk bisa mengkoneksikan akun PayPal kalian, itu kalian minimal harus ada saldonya dulu di sini, baru nanti akan ada pilihan di sini untuk mulai mencairkan si saldo kalian melalui akun PayPal gitu ya teman-teman. Kalau misalkan di sini saldo kalian belum ada, itu kalian belum bisa mengkoneksikan ataupun mencairkan pendapatan kalian dari sini. Jadi untuk bisa mencairkan dari sini minimal harus ada saldonya dulu di atas $5, baru kalian bisa mulai mencairkan ataupun mengkoneksikan MainSumo ini dengan akun PayPal kalian. Gitu ya teman-teman. Oh iya, buat kalian yang bertanya-tanya, "Bang, apakah si MainSumo ini ada aplikasinya?" Nah, untuk aplikasi MainSumo ini sendiri ada, tapi untuk di Android belum tersedia. Dia ini baru tersedia di iOS aja ya teman-teman untuk aplikasinya. Gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekiannya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara membagikan ide kita melalui mainsumo.com versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung dan ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.